Oke, kita lanjutkan ke bagian kedua tentang perlakuan biologi. Setelah ada perlakuan fisik, ada perlakuan kimia, ada lagi yang namanya perlakuan dengan biologi. Kita tidak akan bicarakan yang gabungan-gabungan itu, nanti di S2 yang kita bicarakan tentang gabungan. Oke. Perlakuan biologi itu apa definisinya, ya? Jadi perlakuan biologi adalah perlakuan pradigesti. Jadi diperlakukan perlakuannya itu pada bahan pakan atau pada jerami atau hasil sisa pertanian sebelum diberikan ke ternak. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan ketersediaan nutrien dari bahan lignoselulosa dengan cara memecah lignin dan selulosanya itu dipisahkan. Caranya dengan menggunakan mikroorganisme yang menghasilkan enzim atau langsung pakai enzim. Ya, jadi perlakuan biologi prinsipnya mirip dengan perlakuan kimia. Tujuan utamanya adalah memecah ikatan ester antara lignin dan selulosa maupun lignin dan hemiselulosa. Ya. Dan kembali lagi ke teori dasar, begitu lignin lepas dari selulosa, selulosa bisa dicerna. Selama lignin masih menjadi lignoselulosa, selulosa akan bersifat seperti lignin, tidak bisa dicerna. Oke. Kalau perlakuan fisik, ingat tidak bisa untuk memecah ikatan ester. Ya. Ya, prinsip dasarnya adalah merenggangkan, swelling dari sel dan seterusnya. Sudah kita bicarakan pekan lalu. Oke. Perlakuan biologi macam-macam, tapi kita akan bicarakan yang dasar ada 4 ya, yaitu pengomposan, kemudian fermentasi dalam tanda petik ya, atau bioamoniasi. Saya lebih suka menyebut bioamoniasi, nanti saya terangkan kenapa. Kemudian pertumbuhan jamur dan penambahan enzim. Kita lihat dulu bagaimana pengomposan. Anda sudah pernah praktikum buat kompos di lab limbah ya, lab THT, di departemen THT, di lab limbah ya. Itu prinsipnya sama. Pengomposan untuk peningkatan kualitas atau kecernaan itu adalah prinsip dasar dekomposisi bahan kimia melalui proses biokimia dengan bantuan mikroorganisme. Jadi sama prinsip pembusukan. Ya. Sisa hasil pertanian yang mengalami pembusukan atau pengomposan, pembusukan itulah pengomposan yang tidak terkontrol. Pengomposan kita memilih mikroorganismenya. Kita pilih mikroorganismenya yang bisa mendegradasi khusus serat. Nah, masalah mikroorganisme ini untuk bisa mendegradasi, untuk bisa tumbuh, dia butuh bahan organik dari tempat dia nempel. Ya. Dia kan bisa saprofit. Artinya setelah dia menghasilkan enzim itu memecah ikatan lignin dan selulosa, kecernaannya naik, tapi dia menggunakan sebagian bahan organik di dalam jerami itu. Sehingga kecernaannya naik, tapi kandungan bahan organiknya sudah turun. Nah, sekarang Anda bayangkan, kalau proses ini tidak di stop, proses dekomposisi bahan organik tidak stop, artinya sudah kasih mikroorganisme, ini mikroorganisme sudah kita pilih, dia itu yang bisa menghasilkan selulase, hemiselulase, protease, ya, artinya sudah kita pilih yang betul-betul bagus. Terus kita biarkan dia aja, kita kasih, tidak kita stop. Kecernaan akan naik terus selama mikroorganisme masih hidup. Mikroorganisme selama masih hidup juga akan terus menggunakan bahan organik dari jeramia. Sehingga di akhir itu mungkin kecernaan akan tinggi, tapi bahan organiknya habis. Apa gunanya Anda punya bahan pakan yang kecernaannya tinggi, tapi tidak ada isinya? Tidak ada bahan organik yang bisa digunakan oleh ternaknya atau oleh mikroba rumen. Nah, sehingga ini yang sulit adalah mencari keseimbangan antara kapan kecernaannya itu naik, tetapi bahan organiknya juga turunnya tidak terlalu banyak. Ya, ada teori mengatakan mikroorganisme juga menghasilkan bahan organik loh. Iya, tapi seberapa banyak sih? Lebih banyak yang dia gunakan atau lebih banyak dia produksi? Nah, kalau kita mengacu pada hukum kekalan energi, ya, dia pasti yang digunakan lebih banyak daripada yang dia hasilkan. Tuh, karena ada yang terbuang. Pasti ada yang terbuang. Oke, kita lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengomposan itu butuh kadar air, karena semua, makanya bahan-bahan untuk pengomposan ini, mikroorganisme ini biasanya dalam bentuk kering,
Contoh yang paling banyak itu adalah menggunakan M4 yang bubuk itu ya, atau apa Starbio ya. Itu adalah contoh-contoh mikroorganisme yang digunakan untuk proses pengomposan. Harus ada oksigen, makanya kalau Anda buat kompos, proses kompos untuk pupuk maupun untuk membuat peningkatan kualitas pakan harus dibalik-balik jeraminya. pH-nya harus tertentu, harus ada nutrien cukup. Nah, maka seringkali ditambahi dengan sesuatu di situ supaya tidak tidak penurunan bahan organiknya terlalu tinggi ya. Kemudian harus ada mikrobanya. Kerugiannya tadi saya sampaikan ada degradasi bahan organik ya, terutama isi sel karena digunakan oleh mikrobanya. Nah, karena dia isi selnya berkurang, bahan organik berkurang, pasti abu atau sisanya lignina akan naik. Nah, ini kelemahannya. Oke, kita lanjut yang kedua, fermentasi. Yang namanya fermentasi, prinsip dasar fermentasi adalah perubahan dari karbohidrat menjadi asam laktat. Fermentasi terjadi pada proses pembuatan silase, mengubah karbohidrat menjadi asam laktat. Nah, pada prinsipnya silase atau fermentasi itu bertujuan untuk konservasi. Konservasi itu tidak meningkatkan kualitas. Dia berusaha mempertahankan kualitas. Terjadi penurunan? Iya. Peningkatan? Enggak lah. Ya. Jadi seperti Anda namanya fermentasi silase, itu kan seperti kalau di manusia itu Anda masukkan makanan dalam kaleng ya. Mengalengkan ikan, mengalengkan sayur, buah, itu kan prinsipnya Anda pakai buah bagus, sayur bagus, ikan yang bagus, Anda kalengkan supaya disimpan beberapa tahun pun dibuka masih bagus kondisinya. Nggak mungkin Anda pakai yang kualitas jelek ya. Nah, ini sama. Pada prinsipnya fermentasi dilakukan pada hijauan yang segar, yang masih bagus. Sehingga kalau digunakan untuk jerami, tidak tepat. Untuk hay oke, hay itu bukan jerami, beda. Hay itu adalah hijauan yang dipanen sebelum dia masuk masa berbunga, kemudian dikeringkan. Jerami adalah sisa setelah dia keluar buahnya, berarti masa berbunga udah lewat jauh. Ya, beda ya. Jerami dengan hay, jangan keliru, seringkali sama-sama kering sama, tidak, beda sekali. Oke. Nah, karena ini kualitas jelek, tidak ada poinnya mengawetkan sesuatu yang jelek. Udah jelek biarin aja lah, nggak, paling turun jadi lebih jelek lagi nggak banyak ya kan. Nah, sehingga biasanya kita membuat silase nggak bagus, tidak ada peningkatan kecernaan. Ya iyalah, wong silase itu mengubah karbohidrat menjadi asam laktat. Di jerami padi itu karbohidratnya nggak bagus, tidak banyak karena dia sudah tua, sehingga tidak ada proses perubahan fermentasinya tidak begitu bagus, kecernaan pasti nggak akan naik. Kemudian ada dekomposisi, malah terjadilah pembusukan, dekomposisi bahan organik ya. Kemudian perlu tambahin nutrien, ya akhirnya malah tombok. Nah, ini sudah disampaikan Pak Reis ya waktu bicara tentang silase. Bagaimana proses-proses tadi nggak usah saya ulangi. Tadi pada prinsipnya ada penaikan temperatur di 1 hari pertama, penurunan oksigen pada hari ketiga, mulai hari pertama sampai ketiga dan seterusnya. Yang dikejar adalah produksi asam laktat ya, produksi asam laktat, bukan asam butirat ya. Kalau kurang bagus terjadi yang fase keempat, di mana ini terjadi lagi proses respirasi, oksigen masuk, terjadi pembusukan di sini. Ini sih kualitas hasilnya jadi buruk. Nah, di judul fermentasi atau bioamonasi, saya lebih suka menyebut bioamonasi jerami. Tapi di lapangan sering disebut atau dikenal dengan fermentasi jerami padi. Ini namanya udah terlanjur di lapangan. Kalau ada orang menyebutkan fermentasi jerami padi atau jerami padi fermentasi, atau ada nyebut juga tape dami ya, kalau orang Jawa tape dami, oh dami itu kan jerami dibuat tape, ya nggak tepat sih. Kenapa? Karena jerami padi fermentasi, kata-kata fermentasi itu mengubah karbohidrat menjadi asam laktat. Anda lihat di poin 1 itu apa yang digunakan, dia menggunakan urea dan probiotik. Jadi prinsipnya sebenarnya amoniasi urea, hanya ada bedanya dia menambahkan probiotik. Maka saya lebih suka menyebutnya bioamoniasi.
Bionya itu adalah biologisnya adalah probiotik itu dan pakai amoniasi. Tidak ada sama sekali dalam proses pembuatan jerami padi fermentasi, ya, jerami padi fermentasi, maka saya pakai tanda petik ini. Jerami padi fermentasi itu tidak ada proses fermentasi sama sekali dari karbohidrat menjadi asam laktat. Kalau ada pun ya sedikit banget, bisa diabaikan, ya. Nah, probiotik itu apa? Jadi sebenarnya amoniasi ditambah dengan probiotik. Probiotik itu apa? Probiotik itu adalah produk yang ada kandungan mikrobanya yang masih hidup dan dia non patogen, jadi bukan bakteri pembusuk. Biasanya dalam kondisi dorman, karena probiotik kalau tidak kering, dia dalam cairan yang tutup rapat, ya, yang dia tidak ada oksigennya, boleh dikatakan sedikit sekali, sehingga mikroorganisme tidak bisa hidup, tidak bisa aktif, ya, dia dorman. Ini diberikan ke ternak untuk memperbaiki pertumbuhan, tujuannya efisiensi konversi ransum dan juga meningkatkan kesehatan. Contohnya apa sih probiotik? Nah, probiotik yang di lapangan seperti di bawah ini ada SBP, saus burger pakan. Ini tempatnya wadah kontainer yang model lama, sekarang udah berubah lagi apanya, lebih sederhana gambarnya. Ini adalah karya Prof. Ali Agus, ya, di Jogja dan Jawa Tengah, ini laku keras gitu. Kemudian Starbio itu pemain lama. Starbio itu dan E4 itu adalah produsen probiotik semenjak saya masih mahasiswa, ya. Jadi udah lama sekali, udah puluhan tahun dia. E4 yang biasa kita pakai kalau untuk pengolahan pakan, kita biasa pakai yang coklat. Sayangnya di gambar ini nggak ada yang coklat. Ini saya ambil dari internet. Ini nggak ada gambar coklat, ya. Yang kuning ini biasa untuk pertanian, untuk buat pupuk, ya. Tapi bisa juga kita pakai untuk meningkatkan kualitas. Hanya dia butuh 4 kali lipat lebih banyak daripada yang coklat. Jadi misalnya kalau coklat dosis saya pakai untuk drum yang ukuran 100 liter, saya butuh 1 tutup. Untuk M4 ini saya yang kuning, saya pakai yang 4 tutup botolnya. Jadi kira-kira dia lebih boros. Ya sasarannya pakai yang coklat aja kalau pakai M4. Oke. Kalau pakai SPP harganya lebih mahal dari M4. Saya nggak tahu kok harganya seperti apa, tapi penggunaannya lebih sedikit lagi daripada M4 yang coklat. Saya pernah ngitung, hasilnya udah undi lah ya, 1 botol itu bisa untuk kira-kira sepertiganya dari Anda butuh 3 sampai 4 botol M4 yang coklat setara dengan SPP. Jadi udah undi lah harganya di akhir. Walaupun sepintas, botolnya lebih mahal botol SPP. Oke. Probiotik itu biasanya ditujukan salah satunya untuk memperbaiki imbangan mikroba, karena di dalamnya ada mikroba aktif yang biasanya juga menghasilkan enzim-enzim selulase, lignase, protease, amilase, dan juga ada mengandung bakteri fiksasi non-simbiotik. Mikroba selulitik, mikroba proteolitik, dan mikroba amilolitik itu adalah mikroba yang alami ada di dalam rumen, kecuali mikroba lignolitik. Ini tidak ada dalam rumen, dia bisa mencerna lignin. Ya, ini biasanya diekstrak dari jamur. Ya, jamur bisa menghasilkan lignase ataupun rayap. Ya, makanya kadang-kadang mereka resepnya membuat ini, dia menggunakan kayu-kayu yang tua dari hutan atau apa gitu. Saya pernah baca di salah satu produk yang mana saya lupa ya. Dia bahannya menggunakan kayu-kayu tua di hutan yang mengalami pembusukan, itu dia ekstrak. Itulah dia sebenarnya mengekstrak lignolitiknya. Oke. Prinsip kerja seperti apa sih probiotik? Jadi sebenarnya prinsip kerja probiotik mikrobanya itu dia menghasilkan enzim selulitik, enzim lignolitik, proteolitik. Seperti contohnya selulitik menghasilkan enzim mikroba selulitik, menghasilkan enzim selulase yang akan memecah selulosa menjadi selubiosa. Selubiosa dihidrolisis menjadi D-glukosa, dextroglukosa. Glukosa ini akan difermentasi menjadi VFA di dalam rumen. Hasil samping dari fermentasi glukosa menjadi VFA itu adalah ATP. ATP ini adalah sumber energi bagi mikroba. VFA sumber energi bagi ruminansianya atau inangnya. Lignolitik memecah ikatan lignoselulosa, jelas ya. Proteolitik dia akan menghidrolisis atau merobak protein ya melalui enzim protease menjadi polipeptida yang lebih sederhana dan akhirnya menjadi asam amino mengalami deaminasi menjadi NH3. NH3 inilah sumber protein bagi mikroba rumen. Sedangkan bakteri N fiksasi non simbiotik bisa mengikat N bebas
dari saliva maupun dari NPN, sehingga nilai nitrogennya lebih tinggi. Nah, sekarang kita jamur. Kudu rada cepet nih, karena jatahnya kan 1 jam. Ya, molor-molor dikit tidak apa-apa lah ya. Jamur bisa menghasilkan enzim. Ya, dia bersifat saprofit. Dia menempel pada inang menggunakan bahan organik pada inangnya untuk pertumbuhannya. Dia kan akarnya terikat di inangnya. Biasanya dia mengakar, akar masuk ke dalam inangnya. Akar itu akan mengabsorb bahan organiknya. Tapi akar itu juga akan menghasilkan enzim yang memecah lignin. Dia bisa memecah lignin dan juga serat yang lain, selulosa dan hemiselulosa. Jadi inang ataupun bahan yang dia tempel itu akan meningkat kecernaannya, jadi lebih rapuh, tetapi bahan organiknya akan berkurang, mirip dengan pengomposan. Nah, sehingga jamur itu ya ada plus minusnya. Yang pertama, kalau kita pakai jamur, ada kandungan protein kasarnya naik. Itu kalau jamurnya ikut dikonsumsi oleh ternak. Karena jamur akan menghasilkan protein. Ya. Jamur-jamur seperti Saccharomyces, Volvariella itu akan menghasilkan protein kasar yang bisa dikonsumsi. Tapi ada beberapa jamur yang justru dipanen untuk konsumsi manusia. Misalnya Anda menemukan jamur tiram pada backlog yang dari jerami, ya. Maunya nanti setelah tumbuh jerami dipakan sapi. Ada satu mahasiswa S3 saya melakukan itu, ya. Ya, kandungan protein kasarnya di jerami turun, bukan naik. Karena apa? Jamurnya diambil. Karena memang tujuannya adalah dia memelihara jamur untuk dikonsumsi oleh manusia. Ya. Kemudian selulosa turun, ya, karena dia ditercerna oleh enzim yang dihasilkan oleh jamurnya. Sehingga kalau kecernaannya naik, selulosa turun, pasti kecernaan naik, pasti konsumsinya juga akan naik, dan hasil di lab biasanya lebih baik daripada di lapangan. Kenapa? Karena di lab bisa kita kontrol lingkungannya. Kita menumbuhkan jamur white rot fungi, ya itulah yang tumbuh. Kita kasih di lemarinya itu, kayak apa namanya itu, yang seperti di lab HMT itu, ya. Dia di lemari culture-nya itu bisa kita clean up, kita desinfeksi situ semua sehingga tumbuh hanya jamur itu. Tapi kalau di luar, di lingkungan Anda menanam white rot fungi, tidak ada yang bisa menjamin bahwa jamur yang lain tidak akan tumbuh. Ya, repotnya kalau yang tumbuh jamur-jamur yang mengandung aflatoksin, yang bisa menghasilkan aflatoksin, justru jadi beracun. Dan jamur-jamur yang tidak diinginkan ini kan juga menggunakan bahan organik yang ada di inangnya. Bahan organik turun, tapi peningkatan protein kasar tidak dapat, malah jeraminya jadi tidak bagus. Ya, sapinya nggak mau karena baunya jadi nggak enak. Karena yang muncul adalah jamur-jamur yang bersifat pembusuk. Nah, jadi memang di aplikasi lapangan lebih variatif hasilnya dibandingkan yang di lab. Nah, karena apa seperti itu? Karena kondisi optimalnya temperatur di lingkungan itu seperti ini. Sayangnya kondisi optimal jamur ini berlaku hampir untuk semua jenis jamur, tidak hanya jamur yang kita inginkan, tidak hanya Volvariella ataupun Saccharomyces atau white rot fungi, tidak, jamur yang lain juga begitu. Termasuk juga kondisi derajat keasamannya, pH-nya. Ya, jamur itu aktivitasnya sebenarnya mirip dengan enzim, ya. Dia memecah selulosa dari lignin, ya. Disederhanakan, selulosa menjadi selubiosa, jadi deglukosa dan seterusnya, ya, sehingga sebagian diolah juga menjadi protein jamur. Nah, yang terakhir, enzim. Perlakuan enzim kalau kita lihat di lapangan jarang orang melakukan karena beberapa hal akan kita lihat. Ya, pertama, Anda harus pahami dulu enzim itu apa. Ada istilah, kebanyakan enzim yang digunakan untuk peningkatan kualitas bahan pakan itu berupa fiber degrading enzymes, artinya enzim yang mendegradasi serat. Ya, kalau Anda amati dari kuliah kita pekan lalu sampai sekarang, mulai perlakuan fisik, kimia sampai yang hari ini, semua itu adalah tujuannya memecah serat.
Sehingga enzim-enzim yang dimunculkan di pasaran tujuan utama adalah memecah serat. Nah, exogenous fiber degrading enzyme itu muncul, kata exogenous itu artinya enzim itu adalah enzim yang secara alami tidak ada di dalam rumen, dia ditambahkan exo dari luar, ya gitu ya. Nah, yang paling sering ada adalah bentuknya selulase dan silanase, tapi ini untuk aplikasi yang bukan pakan, biasa untuk pangan. Nah, untuk pakan tidak sebanyak yang untuk pangan. Enzim-enzim komersialnya tidak sebanyak yang untuk pangan, tapi ada, dan mereka biasanya berasal dari jamur atau bakteri. Jamur-jamur seperti Trichoderma, Aspergillus itu sering digunakan sebagai sumber enzim atau enzim dari enzim komersial yang untuk pakan. Cuma memang harus hati-hati, beberapa jamur seperti Aspergillus, baik Niger, Oryzae, itu bisa menghasilkan aflatoksin. Oke. Nah, beberapa peneliti melakukan penelitian, ini dari saya baca beberapa jurnal ya, yang poin ketiga itu penggunaan enzim fibrolitik pada pakan ruminansia bisa meningkatkan ADG, bisa meningkatkan produksi woolnya, dan bisa meningkatkan susu sapi perah. Ada beberapa peneliti, sekelompok peneliti yang menemukan seperti ini. Oke. Tapi di sisi lain, peneliti yang lain, dan jumlahnya lebih banyak daripada yang pertama tadi, kalau kita hanya pakai fibrolitik saja, kecerahannya tidak begitu tinggi peningkatannya. Kenapa? Karena enzim-enzim artifisial atau enzim dari exogenous ini, itu kemampuannya untuk memecah ikatan ester antara lignin dan selulosa maupun hemiselulosa itu terbatas. Dan dia butuh persyaratan tentu untuk bisa bekerja. Nah, sehingga peneliti-peneliti ini, kelompok peneliti ini, dia menemukan bahwa enzim-enzim fibrolitik ini akan lebih efektif bekerja jika dikombin dengan enzim-enzim yang lain. Tapi ini ingat, perlakuan ini masih secara in vitro. Misalnya silanase atau selulase kombinasi dengan amonia. Enzim dikombinasi dengan perlakuan kimia. Selulase dikombinasi dengan perlakuan fisik, dikukus. Beberapa enzim silanase, beta-glukanase, karboksimetil selulase, sama amilase dikombinasi dengan sodium hidroksida. Jadi bisa dilakukan kombinasi ini, dan itu hanya 3 contoh yang sudah pernah dilakukan. Masih banyak lagi jenis enzim, banyak lagi perlakuan fisik maupun kimia yang bisa Anda kombinasikan, dan kita belum tahu hasil. Ingat, ini masih in vitro. Ya. Melakukan secara in vivo, nah masalahnya ya larang. Ya, nanti saya tunjukkan kenapa mahal. Nah, kenapa dengan perlakuan kombinasi perlakuan itu lebih efektif? Karena ada yang disebut synergistic effect, efek sinergis. Kenapa disebut efek sinergis? Karena peneliti-peneliti ini tidak bisa menerangkan kok bisa kalau silanase dikombin dengan amonia bisa lebih efektif. Belum menemukan mereka, tapi hasilnya lebih efektif. Ini seperti kalau menyusun ransum menggunakan 2 atau 3 bahan pakan versus menggunakan 5-10 bahan pakan. Yang kombinasi bahan pakan yang lebih banyak biasa lebih sempurna hasilnya. Kenapa? Karena ada efek sinergis antara bahan pakan. Mirip-mirip seperti itu. Nah, bisa jadi, ini dugaan saya ya, bisa jadi justru perlakuan ini kan baru perlakuan 2, satu enzim dan perlakuan lain. Bisa aja 3 kombinasi ya. Beberapa enzim seperti yang di bawah itu ada 4 enzim. Ya, ini 4 enzim kombinasi. Loncat. Nah, 4 enzim dengan sodium hidroksida, atau mungkin enzim dengan kimia plus dengan perlakuan fisik, 3 perlakuan sekaligus mungkin lebih efektif. Nggak tahu kita. Kalau melihat dari pakan bisa seperti itu, ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Di level peternak kurang ekonomis. Kenapa? Harga enzim mahal. Ya, 1 vial kecil yang seukuran kelingking saya segini. Segini nih, 2 ruas jari saya kelingking. Berarti itu kira-kira kalau di vial seperti itu diisi paling 5 ml. Ya, 5 ml enggak bisa sampai 10 ml. 5 ml itu tahun 2012 kalau saya nggak salah, waktu saya masih ambil S3, itu harga 7,5 juta. Enzim protease, itu protease ya. Protease, karena penelitian profesor saya waktu itu menggunakan enzim protease.
Saya diminta untuk memesankan, saya pesan, harganya 7,5 juta, 5 ml, dan itu butuh waktu hampir 2 bulan untuk dia datang barangnya. Karena begitu kita pesan baru dia buatkan. Dan itu mengandung protease tidak 100%, hanya sekitar 80%, sisanya campuran. Saya waktu itu tanya, Prof, kenapa tidak beli yang 100%? Wah, kalau beli 100% harga 3 kali sampai 4 kali lipat itu. Itu segini, ya, hanya 5 ml. Itu hanya bisa kita lakukan untuk in vitro. Bayangkan kalau Anda melakukan untuk in vivo, pakai sapi beneran, pakai pakan beneran, jeraminya berapa truk, berapa banyak enzim yang Anda butuhkan. Nah, tidak ekonomis. Ya, tapi tidak tahu kalau nanti ke depan produksi enzim lebih murah, ya. Jadi peluang-peluang untuk penggunaan enzim itu masih tinggi, tapi memang penelitiannya mahal untuk saat ini. Tapi siapa tahu ke depan dengan teknologi, kemajuan teknologi, semua akan jadi lebih murah. 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu bahkan, atau mungkin 20 tahun yang lalu, siapa yang pernah membayangkan Anda bisa memasukkan komputer ke dalam kantong celana Anda? Mobile phone itu adalah komputer kecil yang bisa Anda bawa kemana-mana dengan mudah. Dan sebagian besar Anda sekarang kuliah juga menggunakan komputer kecil itu, ya. Coba tanya bapak Anda, ya, apakah mereka dulu membayangkan suatu saat ada kuliah model seperti ini? Itulah teknologi. Siapa tahu suatu saat produksi enzim akan lebih murah. Oke, kesimpulan. Fisik dan kimia, pelakuan fisik dan kimia memang terbukti meningkatkan kecernaan dan konsumsi. Tapi silakan Anda cek ke lapangan. Berapa banyak sih petani kita yang melakukan teknologi itu, baik fisik maupun kimia? Sedikit sekali. Kenapa? Alasannya pertama, ya bahannya cari susah, biayanya, nambah tenaga kerja, mengurangi waktu mereka, dan yang paling utama adalah males garap. Repot, selalu alasannya begitu. Repot Pak, buat seperti ini Pak, dipakani serumput. Ya memang namanya pengolahan itu, kalau Anda masih bisa memberikan rumput, pakan segar, itulah yang terbaik. Pakan segar, rumput segar, kasih konsentrat, itu yang terbaik sudah, titik. Lupakan semua proses pengolahan, buat fermentasi, buat silase, karena kalau itu masih ada. Kalau kita musim-musim tertentu atau dalam kondisi tertentu kita nggak bisa menyediakan itu, hanya bisa jerami, ya harus kita olah kalau mau kualitasnya mendekati rumput. Nah, gitu kira-kira. Kalau enggak ya sapinya tetap hidup, makan jerami tetap hidup, cuma ya makin kurus. Oke. Kemudian kombinasi beberapa perlakuan termasuk enzim, ya, ada potensi untuk jadi sesuatu yang aplikatif, tapi di masa depan. Ya, ini masih butuh waktu untuk membuktikan ini. Ini teori dan dugaan saya juga sih. Ya, bisa meningkatkan kecernaan kualitas jerami, tapi butuh waktu, butuh teknologi yang lebih maju supaya biayanya bisa ditekan. Karena sekarang exogenous enzim masih terlalu tinggi untuk aplikasinya di level peternak. Di skala lab aja kita di Indonesia jarang sekali yang penelitian enzim. Malah saya nggak pernah dengar ada orang penelitian Indonesia penelitian enzim, ya, mahal. Oke, itu kuliah dari saya untuk hari ini.